Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Nurus Salah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sorobnya. Yang pada malam ini kajian kita memasuki surah Al-Baqarah di ayat 238. Al-Baqarah 238 yang diawali dengan kalimat Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabati Rasulillah wa bi barakati muallif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirlana. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah hafizu 'alas shalawati was-shalah. Ada kalimat sholawat, ada kalimat sholat. Bedanya antara mufrad dan jama'. Sholawat dengan adanya alif dan ta ini menunjukkan segat jama', dan sholat tidak ada waw dan alif ini menunjukkan mufrad, satu sholat. Kalau tadi banyak sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Mumpung ingat, saya kasih tahu Bapak dan jamaah, ayat ini jangan dipakai dalil untuk kita orang ahlus sunnah wal jamaah yang suka membaca kunut di dalam sholat subuh. Ketika ada orang yang tidak kunut, kita anjurkan mereka kunut, kita ajak mereka kunut, kita suruh mereka kunut dengan dalil ayat ini, waqumu, dan berdirilah kalian sholat qanitin dengan membaca kunut. Nggak nyambung Pak, karena kunut di sini bukan membaca kunut. Lihat di layarnya, qanitin itu berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Diterjemahnya qanitin ini maknanya khusyuk. Di tafsirnya qanitin itu qila mutiin, berdirilah dengan salat dalam keadaan taat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi mengatakan kullu kunutin, setiap kata-kata kunut fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an bahwa ta'atun, maka makna kunut seluruh Al-Quran maknanya ta'at, muti'in. Rawahu Ahmad wa ghairihi. Jadi kunut itu bukan berarti doa kunut, tetapi khusyuk atau taat. Laksanakan sholat dengan penuh ketaatan, bukan kunut. Jangan berdalil dengan yang salah ya, malah malu sendiri. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Wa in khiftum, nun mati ketemu kha itu izhar. Izharnya izhar halqi. Apa arti izhar? Jelas. Maka jelaskan suara nunnya. In khiftum, jangan ing, jangan, atau im diidghamkan, jangan. Jelaskan. Fa in khiftum, termasuk mim mati yang ketemu huruf fa, itu juga izhar syafawi. Farijalan aw rukbana. Rukbana na mad iwad, hanya 2 harokat. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan Bapak dengan waw dipatah, dibaca wa bukan wo. Jangan baca wallahu tapi bacalah wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal
المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Baik hadirin, itulah ayat-ayat akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإن خفتم أو رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati, peliharalah semua sholat. Sholawatil khamsi, sholat yang 5. Bagaimana caranya memelihara sholat? Biadaiha, dengan melaksanakan sholat, fi awqatiha, persis pada waktu-waktunya sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, inna sholata wakum apa, saya lupa ya. Dan juga wasolatil wusta, dan sholat wusta. Apa yang dimaksud sholat wusta? Sholat wusta ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta ialah sholat asar. Menurut sebagian kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu menurut terjemah. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta menurut tafsir? Ya al-asru, benar, sama, sholat asar. Karena sholat asar ada di tengah antara zuhur dengan maghrib. Atau awi subhi, awi zuhri, aw ghairiha, aqwalun wa afradaha bidzikri. Kenapa Allah memufradkan sholat wusta, memisahkan sholat wusta dari sholat-sholat al-khamsi? Karena lifadliha, karena keunggulan sholat wusta. Sholat, semua sholat ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, mau semua kita, mauquta ya. Di sholat itu waktunya mauquta, bukan semau kita. Tapi masih banyak kan orang yang sholat maunya semau. Sebenarnya sholat itu menurut Allah kitaban mauquta,
bukan semau kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wusta kalau dilihat dari jari adalah jari tengah. Ini namanya ibham, jempol. Dan ini namanya sababah, jari telunjuk. Dan yang tengah ini namanya wusta. Kalau jari wusta ini jari ini. Kalau ini digambarkan yang pertama sholat diterima oleh Allah, sholat subuh digambarkan seperti jempol. Dan dari jempol ke sini ini ibarat subuh ke zuhur, jaraknya jauh. Saya sudah gambarkan ini subuh, ini zuhur, jaraknya jauh. Dan dari zuhur ke asar ini jaraknya lebih dekat. Betul. Ini 6 jam. Ini 3 jam. Maka saya setuju wusta itu salat asar karena dekat dengan zuhur, dan wusta ke binsir, ke jari manis sangat dekat sekali, sebagaimana dekatnya antara asar dengan maghrib. Ini asar, ini maghrib, binsir ini maghrib. Dan dari maghrib ke isya juga dekat. Ini namanya khinsir, kelingking yang suka ngorek hidung. Nah, dari maghrib ke subuh itu panjang waktunya. Jadi kalau diukur dari nama jari, wusta itu tepat adalah sholat asar. Dan dilihat dari kenyataan, ternyata sholat asar yang paling sering ditinggalkan oleh manusia karena lagi tanggung. Betul. Kalau sholat subuh, wajar banyak orang yang sholat subuh walaupun nggak semua di masjid karena baru bangun. Zuhur wajar banyak yang sholat karena waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya istirahat. Bahkan perusahaan negara pun mengasumsikan waktu itu untuk istirahat sekaligus sholat. Istirahat yang kedua yaitu jam 6. Asar itu nggak ada waktu istirahat. Bagi yang sibuk plus kaslan plus males, itu sholat asar itu banyak ditinggal. Maghrib, rame udah di rumah maghrib. Isya, ya lumayan lah. Nah, subuh itu sebenarnya bukan sibuk, karena nyenyak aja. Banyak orang yang meninggalkan sholat subuh dimaafkan oleh Allah karena lagi tidur. Karena uzur sholat itu ada 2. Yang pertama an-naum, yang pertama ketiduran, yang kedua an-nisyan, lupa. Itu termasuk uzur sholat. Dalam waktu asar, adakah orang yang tidak asar karena tidur? Maka saya setuju dengan ahli tafsir bahwa yang dimaksud Rasulullah itu adalah al-asru, sholat asar. Sehubungan dengan jari tadi, ibham, sababah, wusta, binsir, khinsir. Jadi wusta itu adalah asar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu desainer Allah hebat banget ya, dengan Masya Allah, dengan dari subuh ke zuhur, zuhur asar, maghrib, isya, sampai isya ke subuh itu digambarkan dalam susunan jari jemari kita. Waqumu, dan berdirilah kalian fi sholat, di dalam melaksanakan sholat itu qanitin, dengan penuh ketaatan. Maka di dalam sholat gerakan 3 kali saja itu sudah membatalkan
sholat. Karena dianggap orang sholat sambil bergerak, sambil jalan-jalan, dianggap itu main-main di dalam sholat. Bahkan jangankan gerakan. Li hadis Zaid bin Arqam, hadis Nabi Muhammad yang disampaikan oleh sahabat Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi sholat. Dulu kita kalau sholat itu sambil ngobrol. Dulu. Ini kayak bocah deh. Ini sholatnya sahabat Arqam dulu begitu. Lagi sholat, gimana janda tadi ketemu kan? Alamat janda. Bisa-bisa saja. Sampai hatta nazalat, sampai turun sebuah ayat, fa umirna bisukut, maka kita diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalam, dan kita dicegah, dilarang oleh Allah dari berbicara. Rawahu Syekhani, ini direwatkan hadis ini oleh Bukhari Muslim. Ini dasarnya. Salat itu tidak boleh jalan-jalan dan tidak boleh ngobrol. 3 kali gerakan batal. 3 huruf keluar dari mulut kita batal. Maka sampai sekarang saya khawatir, sebenarnya ini bukan ranah saya, ini ranah fikih ya. Ini ranahnya Ustadz Qasim sebenarnya. Cuman saya sayang kepada jamaah mengingatkan. Dalam tasyahud awal tidak boleh membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Panduan tasyahud awal cukup sampai pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan tidak disunahkan membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa tidak disunahkan dalam tasyahud awal? Karena di dalam tasyahud akhir saja membaca wa ala ali sayyidina Muhammad itu sifatnya cuman sunnah, padahal tasyahud akhir wajib. Tapi wa ala ali sayyidina Muhammad sifatnya cuman sunnah. Sedangkan di tasyahud awal tasyahudnya sendiri itu sunnah. Bagaimana dengan wa ala ali sayyidina Muhammad? Maka saya khawatir ketika sholat dalam tasyahud awal kita baca sholawat sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, itu batal sholatnya. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad itu lebih daripada 3 huruf. Hati-hati. Nah, masih banyak kan kasusnya kan? Hati-hati. Mohon maaf, walaupun bukan ranah saya, ini ranah fikih, ranah Ustadz Qasim sebenarnya. Kecuali fa in khiftum, kata Allah, kalau kalian dalam sholat dalam keadaan ketakutan, min aduwin, dari serangan musuh, au sailin, atau banjir bah, au sabu'in, atau serangan hewan buas, maka sholatlah farijalan, sambil berjalan, jam'u rajilin ay musyatan, shalu sambil berlari, au rukbanan, atau sambil berkendaraan, jam'u rakibin ay fa kaifa amkana mustaqbilal qiblati aghriha, bagaimana kalian bisa melaksanakan sholat, silahkan sholatlah sesuai dengan situasi dan kondisi, mau madhab kiblat atau tidak, dengan ruku dengan isyarah, wasujud dengan isyarah. Ruku tidak mesti membungkuk sebagaimana ruku di masjid, sujud tidak perlu menyusap sebagaimana sujud di masjid. Itu tutorial sholat dalam syiddatil khauf, termasuk sholat dalam sunnah safar. Kita mau perjalanan ke Surabaya, di kereta mau sholat, silakan usolli sunnatas safari, Allahu Akbar. Keretanya madhab timur mas, masa bodoh. Rukunya bagaimana? Apakah nyungsep ke bangku orang? Nggak usah. Begini aja, saya ruku.
subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah. Sujudnya bagaimana? Apa ke lantai? Enggak usah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal Allahu akbar. Jadi gerakan-gerakan yang banyak tidak membatalkan sholat kalau sholatnya dalam sholat syiddatil khauf atau sholat sunnah safar. Cukup wayumi ubir ruku'i wa sujudi, rukunya formalitas saja, sujudnya formalitas saja. Walladzina yutawaffawna minkum, dan bagi kita yang punya istri kemudian suaminya mati, wa yadharun azwaja, meninggalkan istri, sebaiknya suami sebelum mati itu wasiat li azwajihim kepada istri-istrinya, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, pesankan istri-istri yang ditinggal meninggal sama suaminya, silahkan mengisi rumah suaminya, tinggal di rumah itu sampai 1 tahun lamanya, ghaira mukhrajatin min maskanihinna, tidak boleh meninggalkan rumah, dan keluarga suami yang meninggal tidak boleh mengusir istri yang ditinggal mati dari rumahnya sampai selama 1 tahun. Begitu meninggal suaminya langsung diusir oleh adik iparnya. Kasihan perempuan itu, udah ditinggal suami, harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan kekayaan, harus meninggal kenangan, harus cari kontrakan. Mending kalau dapat kontrakannya. Tetapi fa in kharajna bi anfusina, tapi kalau dia keluar sendiri karena dia juga punya rumah yang lain, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina min ma'ruf, maka bagi kita tidak ada dosa selama kita tahu keluar dari rumah itu bagi dia lebih manfaat. Mungkin dia punya ruko, tinggal di ruko sambil bisnis, cari kehidupan, silahkan, silahkan. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Walil mutallaqat, dan bagi perempuan yang diceraikan, maka mataun, hendaklah oleh suaminya diberikan mut'ah, lagi-lagi mut'ah kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah. Mut'ah, sekali lagi, kata-kata mut'ah itu bukan identik dengan nikah, tetapi identiknya dengan cerai. Mut'ah itu hubungannya dengan perceraian, bukan dengan pernikahan. Beda hukum di puncak di sana, di puncak Bandung dan Bogor, hukum mut'ah itu hubungannya dengan perkawinan, kawin kontrak. Ini udah 2 ayat kita perkuat ya kemarin. Haqqan alal mutaqin, itu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Kadzalika, itulah yubayyinullahu, penjelasan-penjelasan Allah, lakum, untuk kalian, ayatihi, tentang ayat-ayat Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya, ayat tadabbarun, bisa mengerti dari memahami ayat-ayat ini. Kalau tidak, Allah katakan, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini kayaknya panitia sudah masuk kamar untuk menyajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.